Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya ajak kita menjumpai buku Amsal Soleman pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan katakan sebagai berikut: Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan, Salomo seorang yang bijaksana dalam perjalanan hidupnya. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk melihat hal penting yang berhubungan dengan kehidupan ini, yaitu hati kita. Kehidupan adalah sesuatu yang pasti berubah. Hidup itu tidak stagnan, diam. Tapi karena hidup, maka dia terjadi perubahan. Seorang bayi yang hidup, dengan waktu yang berjalan, dia akan bertumbuh menjadi anak-anak. Setelah dia kanak-kanak, dia menjadi remaja, pemuda, dan kemudian jadi dewasa. Kenapa seperti itu? Karena dia hidup. Nah, kita menemukan Salomo mengingatkan kepada kita, hidup yang kita miliki ini ternyata pusatnya adalah di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang hidup namun lupa memperhatikan sumber kehidupan itu sendiri. Hati adalah terpancarnya, pusat berpencarnya kehidupan. Sehingga kita bisa jumpa ada orang yang hidup, wajahnya kelihatannya tidak bergairah. Bukan karena wajahnya yang kurang bergairah, tetapi karena hatinya tidak dijaga. Dia mungkin bisa tertawa, dia mungkin bisa tersenyum, dia mungkin bisa berbicara yang baik, yang enak didengar, tetapi hatinya tidak memancarkan kehidupan. Sebab itu, hal ini menjadi perhatian dari Salomo. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan di sini segala kewaspadaan. Waspada itu kita tahu, ya hati-hati. Tapi jika dikatakan segala kewaspadaan harus digunakan, maka itu tidak sekedar hati-hati dengan hidup ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, berarti kita harus melengkapi diri kita dengan hal-hal yang bisa melindungi kita, mengamankan kita, bahkan bisa membawa perlawanan jika kita harus berlawanan, karena kita mau menjaga hati kita. Sebab itu dikatakan segala kewaspadaan digunakan untuk menjaga hati ini. Jadi karena dikatakan segala kewaspadaan, apa yang seringkali mengganggu hati kita? Yang seringkali mengganggu kita paling banyak adalah pikiran. Pikiran itu biasa terbentuk karena mata melihat, karena indera pendengaran, karena indera perasa, yang membuat semua pengaruh kepada pikiran kita. Nah, sebab itu jika dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka faktor utama pikiran kita harus benar.
Jika pikiran kita tidak benar, maka kita akan merasa tidak terlalu penting hati ini. Jika pikiran kita tidak benar, kita tidak membutuhkan hati yang bisa menghasilkan hal-hal yang baik, yang indah dari kehidupan ini. Sebab itu kita bisa jumpa ada orang yang saya katakan tadi, wajahnya muram, wajahnya tidak nyaman dilihat. Karena hal itu terjadi dengan saudara-saudara yang ada pada zaman permulaan, yaitu Kain dan Habel. Di saat hatinya Kain panas, maka dikatakan di situ, mengapa mukamu muram? Karena hatinya panas, tidak terjaga, tidak terpelihara, dan hasilnya dia menjadi seorang pembunuh. Dan akibatnya dia diberi tanda supaya jangan ada orang yang membunuh dia lagi. Kenapa? Karena Tuhan sedang menghukum Kain dengan perbuatannya itu, sehingga Kain harus menjalani hidup ini sesuai dengan waktu Tuhan untuknya. Karena ada orang bisa membunuh satu dengan yang lain karena mengetahui bahwa dia pernah membunuh orang lain, dia pernah merugikan orang lain. Maka ada orang yang merasa ingin membalas dendam kepadanya. Dan itu terjadi di dalam Alkitab. Ketika Kain membunuh Habel, dan hal itu terjadi sehingga Tuhan harus beri tanda kepada Kain. Dan apa yang terjadi itu karena dimulai dari hati yang panas, wajahnya suram, wajahnya tidak bergairah, wajahnya sangat membenci orang lain, sehingga dia menjadi seorang pembunuh pertama karena pikirannya, karena hatinya tidak terjaga. Pikirannya melihat bahwa korban adiknya diterima sedangkan dia tidak diterima, maka hatinya panas, dan mulailah pikiran yang jahat menguasai dia. Dia ingin membunuh saudara kandungnya. Sebab itu ketika firman Tuhan yang diucapkan Salomo, peliharalah atau jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka kita harus tahu hidup ini di mana hati yang ada di dalamnya harus dijaga dengan baik. Karena hal yang terbaik dan yang paling indah di dalam dunia ini tidak dapat dilihat dan disentuh seperti halnya apa yang dirasakan di dalam hati. Ada banyak hal yang indah kita bisa melihat. Ada perhiasan yang indah kita bisa sentuh, kita bisa memegangnya, kita bisa melihatnya. Ada bunga yang indah, kita bisa melihatnya, kita bisa memegangnya. Ada banyak hal-hal yang indah yang kita bisa pegang, kita bisa rasakan. Tetapi hal yang terbaik dan yang paling indah di dalam dunia ini yang tidak dapat dilihat dan disentuh adalah yang dirasakan oleh hati. Sebab itu sebagai orang percaya, jaga hatimu. Karena ada banyak hal yang indah yang ada di dalam hatimu. Ada hal-hal yang mulia yang ada di dalam hatimu, dan itu tidak dapat disentuh oleh siapapun. Bahkan engkau pun tidak dapat menyentuhnya, karena dia ada di dalam hati, dan engkau hanya dapat merasakannya. Hati ini berbahagia. Kita tidak bisa lukiskan bahagia itu seperti apa. Kita tidak bisa menyentuh kebahagiaan itu. Kita tidak bisa melihat kebahagiaan itu. Tapi itu dapat dirasakan oleh hati kita sendiri. Sebab itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Dari situ kelihatanlah kehidupanmu. Dari situ nyatalah siapa engkau sesungguhnya. Sebab itu, mari
kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu, kami ada lagi pada hari ini. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya dalam menjalani kehidupan ini kami tidak melupakan hal penting yang kami harus jaga, yaitu hati kami. Karena yang terindah, yang mulia, yang indah, yang cantik, yang baik, itu hanya ada di dalam hati dan tidak dapat disentuh serta dilihat dengan mata. Sebab itu tolong kami, anak-anak-Mu yang sudah pergi berbisnis, sudah pergi bekerja, maupun yang sudah di kampus, juga yang sibuk dengan kegiatan di rumah tangga kami masing-masing. Ingatkan kami Bapa senantiasa untuk kami menjaga hati kami, agar kami tidak kehilangan hal yang indah, agar kami tidak kehilangan hal yang mulia, hal yang indah, yang manis didengar, karena hati kami terpelihara dengan baik. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.